Halo, selamat siang. Kita jumpa lagi dalam prakarya dan kewirausahaan bertemakan rekayasa untuk kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang break-even point, harga jual produk jasa. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa kaitannya dengan BEP sudah pernah kita bahas pada pertemuan di kelas 11, masih bertemakan dengan prakarya, temanya pengolahan. Pada prinsipnya sama, namun kali ini akan lebih dalam lagi kaitannya dengan produk jasa. Kita mulai. Apa itu BEP? BEP adalah data hasil perhitungan yang menyatakan bahwa perusahaan pada titik tersebut tidak untung maupun tidak rugi, atau impas. BEP terjadi ketika harga jual sama dengan modal usaha yang dikeluarkan. Untung terjadi ketika harga jual lebih besar dari modal usaha yang dikeluarkan, dan rugi terjadi ketika harga jual lebih kecil dari modal usaha yang dikeluarkan. Sederhananya, ketika orang mau dagang, jual beli, akan disebut impas balik modal kalau modal sama dengan hasil penjualannya. Untung kalau jualannya lebih besar dari modal yang dikeluarkan, dan sebaliknya. Lalu yang berikutnya, ada dua cara perhitungan BEP. Yang pertama adalah BEP unit, menyatakan data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas. Untung ketika jumlah produksi lebih besar dari angka BEP yang ditargetkan. Rugi ketika jumlah produksi lebih kecil dari angka BEP yang ditargetkan. Sederhananya begini, seorang pedagang itu menargetkan penjualan 100 pieces. Ternyata dia dapat menjual lebih dari 100. Jumlah produknya misalnya 200. Targetnya 100 itu dia udah balik modal, tapi dia bisa menjual lebih dari 100, berarti dia mengalami keuntungan. Dia hanya bisa menjual 90, padahal balik modal kalau dia bisa jualan 100, maka dia mengalami rugi. Sederhananya demikian. Kemudian yang kedua, BEP penjualan, menyatakan data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas. Untung ketika jumlah penjualannya lebih besar dari angka BEP. Rugi ketika jumlah penjualannya lebih kecil dari angka BEP. BEP penjualan ini fokusnya ke rupiah. Kalau tadi unit, fokusnya ke jumlah atau pieces. Dia akan balik modal kalau misalnya bisa menjual 1 juta rupiah. Akan untung kalau jualannya lebih dari 1 juta. Kalau terjual semuanya misalnya 2 juta nih. Tapi kalau rugi, maka dia penjualannya kurang dari 1 juta rupiah. Fokusnya berbeda. Unit dalam jumlah atau pieces, penjualan dalam rupiah. Kemudian yang berikutnya, harga pokok produk ialah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Harga pokok produk itu daftar biaya produksi. Daftar biaya produksi, ya, diingat-ingat. Yang berikutnya, ada 3 metode penetapan harga pokok produk. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach, yaitu mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Artinya begini, seorang produsen itu memperhitungkan, saya kalau mau impas itu harus jualan berapa, kemudian saya dengan jualan yang segitu akan mendapatkan keuntungan berapa, atau dengan jualan segitu saya sudah impas belum. Nah, kalau saya jualan 100 pieces, ternyata saya sudah impas, saya bisa menerima 1 juta dan balik modal, berarti kalau saya mau untung, jualannya lebih dari 100. Berarti kalau saya mau untung, jualannya harus lebih dari nominal 1 juta. Pendekatannya adalah permintaan dan penawaran. Permintaan itu datang dari rumah tangga konsumen, penawaran itu datang dari rumah tangga produsen. Oke. Yang kedua, pendekatan biaya atau cost-oriented approach, menentukan harga dengan menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Seorang produsen itu sudah mesti memperhitungkan biaya. Biayanya berapa sih dalam menghasilkan satu produk tertentu?
Dan itu nanti kalau sudah ketemu misalnya nih total biayanya untuk menghasilkan produk makanan ya, gampangnya ya. Makanan itu misalnya biayanya 1 juta nih, menghasilkan 100 porsi. Maka kalau saya mau keuntungannya 10%, maka harus mengeluarkan biaya berapa. Lalu harga jualnya berapa. Perhitungannya sampai sedetail itu. Kaitannya dengan pendekatan biaya. Kemudian yang ketiga, pendekatan pasar. Merumuskan harga produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, misalnya situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Anak-anak saat ini di masa pandemi sangat memungkinkan bagi seorang produsen untuk menentukan harga pokok produk berdasarkan situasi pasar. Misalnya nih, kehidupan ekonomi saat ini kan sedang tidak stabil. Di semua kalangan, di berbagai bidang juga mengalami keterpurukan. Kalau misalnya seorang produsen akan menjual dengan harga tertentu, pertanyaannya apakah terjangkau oleh konsumen di masa sekarang? Apakah dengan harga itu kita akan mengalami minimal titik impas? Sedangkan targetnya bukan hanya impas tetapi untung. Pendekatan-pendekatan itu, analisa-analisa pasar sangat dibutuhkan bagi seorang produsen produk apapun saat ini. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan harga jual produk jasa. Yang pertama adalah standar upah atau gaji, yang ini nanti bermuara pada sertifikat profesi. Seorang produsen hendaknya memperhitungkan juga kalau sudah untung itu tidak semuanya masuk ke kantong pribadi pemilik, tetapi masih dibagi-bagi. Salah satunya untung itu dibagi untuk membayar upah karyawan. Apakah karyawan yang bekerja di bagian produksi akan sama dengan karyawan yang bekerja di bagian customer service misalnya, di bagian kasir misalnya, apakah sama? Apakah karyawan yang lulusan SMA akan sama gajinya dengan karyawan yang bekerja di bagian kasir yang mungkin lulusannya adalah S1? Itu juga menjadi perhitungan produsen atau pemilik usaha. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan. Normalnya, wajarnya semakin sulit pekerjaan akan semakin tinggi gajinya. Tapi itu kembali disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, bahan atau suku cadang yang digunakan. Cara berpikir sederhana, semakin mahal biaya atau produk untuk membuat suatu produk, maka harga jualnya semakin mahal. Dan sebaliknya, biaya yang dikeluarkan itu semakin murah atau semakin ringan, harga bahan bakunya semakin murah, maka harga jual produknya juga akan semakin terjangkau. Yang keempat, standar UMP, upah minimum provinsi. Anak-anak bisa mengeksplor lebih banyak informasi tentang UMP di Google. Intinya bahwa seorang produsen juga memperhitungkan berapa sih standar upah minimum yang harus diterima oleh seorang pekerja di suatu provinsi. Karena UMP di Provinsi Lampung tidak sama dengan UMP di DKI, tidak sama dengan UMP di Jawa Tengah. UMP ini mengilustrasikan ketika seorang pekerja menerima upah dengan standar UMP, maka dia akan bisa hidup layak di provinsi tersebut. Yang berikutnya, muara dari penentuan harga pokok produksi adalah menentukan HPP, harga pokok penjualan. Jadi endingnya itu bukan harga pokok produk sebenarnya, melainkan HPP. Lalu bagaimana cara menghitung HPP? Yang pertama adalah hitung dulu bahan baku yang digunakan. Rumusnya apa? Yang pertama, saldo awal bahan baku berapa ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Karena nanti secara real akan kita aplikasikan dalam contoh soal. Kali ini teori dulu ya.
Kemudian yang kedua, cara menghitung biaya produksi. Langkah kedua adalah bahan baku yang digunakan tadi sudah ketemu di cara 1, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead produksi. Biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan harga pokok produksi. Caranya adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Dan terakhir menentukan HPP, rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan akhir. Anak-anak sekali lagi bahwa akhir dari penentuan harga pokok produk bukanlah bisa menentukan berapa harga jual produk itu, melainkan adalah menentukan harga pokok penjualan, di mana nantinya akan berujung pada mengetahui besarnya keuntungan dan menargetkan keuntungan di masa yang akan datang. Cukup presentasi hari ini, semoga bisa dipahami dan kita jumpa lagi pada materi minggu depan dalam contoh soal perhitungan harga pokok produk dan HPP dalam rekayasa. Selamat siang.